Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 198, Pesiar Mewah. Guyuran. Muncul dari laut, Wang Xian mendarat di dek kapal pesiar sambil tersenyum. Matahari baru saja terbit. Sinar matahari merah kemerahan menyinari permukaan laut, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Sejak naik level, disposisi penguasa tertinggi pada Wang Xian menjadi lebih padat. Setiap tindakannya dipenuhi udara yang mulia. Dia mengenakan pakaiannya dan melirik pada saat itu. Sudah jam 8 lebih di pagi hari. Merasakan bahwa Lan Qingyue masih tertidur, dia pergi ke dapur dan mengeluarkan sepotong daging ichthyosaurus. Dagingnya bening dan memiliki aroma daging. Sebagai daging hewan laut level 10, tidak hanya enak, tetapi juga sangat bergizi bagi tubuh. Wang Xian mengiris ikan dan menyiapkan beberapa bumbu. Setelah itu, dia mengeluarkan sebotol anggur merah sebelum menuju ke lantai 2 dengan senyum cerah. Qingyue, saatnya bangun. Pukul berapa sekarang? Suara malas terdengar dari kamar. Sekarang sudah jam 8 lewat pagi dan matahari sudah terbit. Bangun dan sarapan. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Baiklah, Xiao Xian. Saya akan turun sebentar lagi. Petik 2. Wang Xian kembali ke dapur dan merapikan meja makan. Wow, Xiao Xian. Anda sudah membuat sarapan. Petik 2. Ketika Lan Qingyue melihat makanan di atas meja saat dia berjalan menuruni tangga, matanya menyala dan dia berjalan riang. Tentu saja, nikmati sashimi yang lezat. Kamu pastinya belum makan sashimi lezat seperti itu sebelumnya. Wang Xian menjawab dengan sopan. Cuacanya bagus di luar. Sarapan di sini sangat mewah. Petik 2. Lan Qingyue memandangi lautan yang diwarnai merah dari sinar matahari dan mabuk oleh pemandangan itu. Nikmati sedikit anggur merah, minum sashimi dan sisi yang cerah. Wang Xian melewati makanan dan berbicara sambil tersenyum. Terima kasih, Xiao Xian. Ikan apa ini? Rasanya jauh lebih baik daripada Atlantic Blue Fin Marlin. Ini sangat enak. Lan Qingyue memandang Wang Xian dengan sungguh-sungguh dan kebahagiaan tertulis di seluruh wajahnya. Wang Xian tersenyum dan membuat jawaban. Setelah menyelesaikan sarapannya, Lan Qingyue berjalan ke geladak dan mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Xian. Di mana kita? Di mana pulau yang ada di dekat kita tadi malam? Petik 2. Setelah kamu tertidur kemarin, aku menyetirnya untuk waktu yang lama. Bahkan saya tidak tahu di mana kita sekarang. Mari kita ambil semuanya begitu saja. Petik 2. Wang Xian tertawa dan melirik sistem penentuan posisi global melalui teleponnya. Ini. Ketika Wang Xian melihat di mana mereka berada, dia terkejut. Sepertinya aku telah mengarahkan kapal ke lautan tanpa sepengetahuan. Wang Xian berkomentar kaget. Lautan publik merujuk pada wilayah yang tidak diawasi oleh negara manapun. Lautan publik. Xiao Xian, Anda benar-benar mengarahkan kapal selama lebih dari 100 mil. Itu luar biasa. Petik 2. Lan Qingyue merasa sedikit terdiam dengan Wang Xian. Wang Xian tertawa. Bukan dia yang mengemudikan kapal lebih dari 100 mil. Sebaliknya, itu adalah Perdana Menteri Turtle yang telah menyeret kapal lebih dari 100 mil. Namun, dia secara alami tidak akan memberitahu Lan Qingyue tentang ini. Di masa depan, dia mungkin memberitahu Lan Qingyue tentang identitasnya yang lain. Namun, ini bukan waktu yang tepat. Lautan publik juga tidak buruk karena kita masih akan berkeliling selama 2 hari lagi. Lan Qingyue tersenyum dan bertanya, Xiao Xian, apakah Anda memiliki komputer? Untuk apa Anda membutuhkan komputer? Petik 2. Aku harus memeriksa beberapa hal untuk perusahaan. Kamu akhirnya keluar. Mengapa Anda mengkhawatirkan perusahaan sekarang? Selamat bersenang-senang dan Anda bisa khawatir ketika kami kembali. Petik 2. Wang Xian berjalan mendekatinya. Ini tidak akan berhasil. Dalam beberapa hari, Jade Nation akan mengadakan festival Jade bertaruh asteris. Pada saat itu, aku harus pergi ke Jade Nation untuk membeli batu giok. Lan Qingyue menjelaskan kepada Wang Xian. 1. Saya tidak punya komputer. Karena itu, saya kira lebih baik jika Anda hanya bersantai selama 2 hari ke depan. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan menatapnya. Lan Qingyue cemberut. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya ketika dia berseru,
Xiao Xian, lihat. Ada pelayaran besar di sana. Petik 2. Benar-benar ada pelayaran. Petik 2. Wang Xian menoleh dan memang melihat kapal pesiar 5 hingga 600 meter darinya. Kapal pesiar itu panjangnya sekitar 150 meter dan memiliki 3 lantai. Itu juga terlihat sangat mewah. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa kapal pesiar itu merapat di tengah laut dan dikelilingi oleh berbagai kapal pesiar. Itu Venture, pelayaran laut umum dari kota judi. Saya mendengar bahwa mereka memiliki kasino di dalamnya dengan semua jenis permainan dan makanan menarik. Lan Qingyue terkejut melihat pelayaran itu. Usaha, pelayaran laut umum, kasino. Wang Xian memandang dengan heran. Ya, aku mendengarnya dari orang tuaku. Yang benar adalah bahwa sebenarnya ada banyak kapal pesiar game seperti di laut umum. Karena bisa berlayar di lautan, wajar jika berjudi dimungkinkan di sana. Saya mendengar bahwa layanan mereka cukup bagus, Lan Qingyue menjelaskan kepada Wang Xian. Oh, benarkah? Haruskah kita melihatnya? Petik 2. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Dia melihat ke kapal pesiar di sekitarnya sebelum bertanya. Tentu, beberapa orang kaya mengarahkan kapal pesiar mereka sendiri karena mereka mungkin memilih untuk tidak mengikuti pelayaran. Kenapa kita tidak pergi saja? Seharusnya ada komputer untuk digunakan di kapal pesiar. Petik 2. Lan Qingyue juga sedikit tertarik. Baiklah, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Ini juga pertama kalinya Wang Xian mendengar tentang kapal pesiar semacam itu. Dia segera mengangguk dan mengarahkan kapal pesiar ke arah kapal pesiar. Hentikan kapal pesiar Anda di laut. Kami akan mengirimkan sebuah perahu kecil untuk menerima Anda. Petik 2. Tepat ketika kapal pesiar mendekat, petugas di kapal pesiar berteriak keras pada mereka untuk mengingatkan mereka. Wang Xian menghentikan kapal pesiar dan melihat sekelilingnya. Di sekitar kapal pesiar, ada area khusus yang ditandai oleh jaring sebagai area berenang. Seseorang bisa berenang di dalam area tanpa khawatir akan bahaya. Tindakan pencegahan keamanan cukup dan dilakukan dengan baik. Sungguh fasilitas game yang luar biasa. Wang Xian berpikir dalam hati. Pada saat ini, sebuah perahu kecil mendekati mereka. Ayo pergi, Xiao Xian, kata Lan Qingyue kepada Wang Xian. Mereka berdua melompat ke atas perahu kecil dan naik kapal pesiar. Selamat datang di Venture Cruise. Begitu mereka naik kapal pesiar, dua pelayan cantik menyambut mereka dengan senyum cerah. Lantainya dilapisi karpet merah dan tampak sangat megah. Wang Xian mengeluarkan uang beberapa ratus dolar sebagai tips untuk pelayan di sekelilingnya sebelum masuk. Hai, Tuan dan Nona, lantai pertama kapal pesiar kami adalah area permainan. Lantai kedua adalah tempat berbagai fasilitas hiburan berada, sedangkan lantai 3 adalah tempat kamar untuk tamu kami. Begitu Anda masuk, akan ada panduan yang didedikasikan untuk Anda. Petik 2. Petugas dinas tersenyum ketika mereka menjelaskan kepada mereka. Wang Xian dan Lan Qingyue mengangguk. Kenapa kita tidak bersenang-senang di lantai 1? Ini adalah pertama kalinya Wang Xian berada di tempat seperti itu dan dia sangat senang ketika dia bertanya kepada Lan Qingyue. Baik. Lan Qingyue mengangguk dan mereka berdua menuju pintu masuk area game di lantai pertama. Begitu mereka masuk, mereka segera memperhatikan dekorasi besar. Seluruh lantai sangat luas dan membentang beberapa ribu meter persegi. Ada berbagai meja dan mesin permainan yang tersedia. Yang mengejutkan mereka, lantai pertama memiliki 3 hingga 400 orang memainkan semua jenis permainan. Wang Xian melihat ke depan dan melihat hal-hal yang hanya dilihatnya di film. Dia menggosok tangannya dan sedikit bersemangat. Ayo kita coba keberuntungan kita. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada Lan Qingyue. Kamu bisa bermain. Saya hanya akan menemani Anda. Lan Qingyue menjawab sambil tersenyum. Bagus. Ayo pergi. Bab 199, Kau Sampah. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Dadu, blackjack, roulette, poker, mesin slot, dan banyak lagi permainan di kapal pesiar. Taruhan kasual adalah untuk bersenang-senang. Jika itu menjadi serius, seseorang akan kehilangan kekayaan seluruh keluarga. Wang Xian dan Lan Qingyue datang ke sini untuk bersenang-senang. Itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi mereka juga. Wang Xian belum pernah terkena judi sebelumnya, jadi dia sedikit ingin tahu tentang itu. Tetapi dia tidak berharap dia bisa mendapatkan uang dengan ini. Bahkan, mengingat kemampuan Wang Xian saat ini,
ia tidak dapat menghasilkan uang dengan judi juga. Dia bukan dewa penjudi. Dia mungkin memiliki kekuatan besar, tetapi ini tidak memiliki hubungan dengan keterampilan judi. Dia tidak memiliki kekuatan supranatural untuk mengganti kartu, sama seperti yang mereka lakukan di film. Di film, para aktor menghafal kartu. Tetapi bahkan jika Wang Xian memiliki ingatan yang baik, ini bukan film. Kartu bawah tidak bisa dilihat ketika dealer mengocok kartu. Pada kenyataannya, kasino tidak akan menipu, kecuali untuk mendapatkan uang dengan menggunakan probabilitas tertentu. Probabilitas ini dapat menjamin bahwa mereka dapat menghasilkan uang darinya. Tentu saja, setiap kasino akan memiliki master judi untuk mencegah orang lain berselingkuh atau membuat masalah di kasino. Wang Xian dan Lan Qingyue, dengan wajah berseri-seri, datang untuk menukar 1 juta chip. Mari kita lihat apakah kita bisa memenangkan uang. Lan Qingyue berseru sambil tersenyum. Ini tidak mudah. Ayo pergi dan mainkan sesuatu yang sederhana. Wang Xian berkata ketika dia pergi ke meja Sikbo. 1. Sikbo adalah game sederhana yang bertaruh pada skor total dadu. Total skor 4 hingga 10 akan menjadi kecil, sementara 11 hingga 17 akan menjadi besar. Anda bahkan dapat bertaruh pada skor tertentu, dan pembayarannya berbeda. 2 dari mereka datang ke meja dengan 6 orang berkumpul. Mereka memasang taruhan, dan berteriak, besar, dan kecil. Di antara mereka, beberapa pria memeluk wanita muda dan cantik. Beberapa dari mereka mengenakan gaun berpotongan rendah. Mereka menyandarkan tubuh mereka pada para pria dengan ekspresi memikat. Finalisasi taruhanmu sekarang, kata si penjual kepada orang banyak di sekeliling meja. Ketika Wang Xian melihat kerumunan menempatkan taruhan mereka, dia melihat dari balik bahunya dan berkata kepada Lan Qingyue, ayo mainkan ini. Besar atau kecil? Besar. Lan Qingyue tertawa kecil saat berkata, oke, kita akan bertaruh $50.000 dan mencoba keberuntungan kita. Wang Xian tersenyum dan menempatkan 5 keripik pada besar. 1, 2, 4, 7 poin. Kecil. Petik 2. Setelah dia memasang taruhan, dealer membuka kandang dan menghitung poin sebelum dia mengumumkan hasilnya kepada semua orang. Oh, Xiao Xian, kami kalah. Setelah melihat hasilnya, Lan Qingyue cemberut dan berbicara dengan kasar. Haha, tidak apa-apa, giliranku. Wang Xian tertawa ketika dealer terus melempar dadu. Dengan sedikit ragu, dia melanjutkan, kali ini, kita masih akan bertaruh pada besar. 2, 2, 4. 8 poin, kecil. Petik 2. Hasilnya keluar, dan Wang Xian terdiam. Dia kalah lagi. Giliranmu selanjutnya, Wang Xian berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tentu, Lan Qingyue tersenyum. Ayo pergi ke tempat lain. Setelah lebih dari 10 putaran berturut-turut, mereka telah kehilangan $200.000. Wang Xian pergi ke meja judi lain tanpa pilihan. Tentu, kamu benar-benar tidak beruntung. Hehe, aku tidak kalah banyak. Petik 2. Wang Xian kehilangan kata-katanya. Kerugian masih merupakan kerugian tidak peduli berapa banyak kerugian Anda. Ada mesin slot memancing di sana. Ayo mainkan itu. Petik 2. Wang Xian melihat mesin slot memancing tidak jauh dari mereka. Dia telah melihat orang-orang di kota asalnya, tetapi dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Setelah ia memainkan mesin-mesin itu, Wang Xian hanya memiliki chip seharga $200.000. Dia kehilangan sekitar $700.000 dalam 1 jam. Dia harus mengakui bahwa judi kalah lebih dari menang. Kami masih memiliki 20 chip terakhir. Mari kita dapatkan uang pokok kita kembali. Petik 2. Wang Xian tidak terlalu peduli kehilangan uang. Dia kembali dengan penuh semangat ke tempat mereka bertaruh pada dadu. Ada 4 pria muda dan 5 pria paruh baya di meja. Wang Xian berjalan mendekat dan duduk di samping. Lan Qingyue berdiri dan melihatnya bermain dari samping sambil tersenyum. Finalisasi taruhanmu. Suara dealer terdengar lagi. Wang Xian melihat sekeliling sambil tersenyum. Dia kemudian memasang taruhannya di kecil. 456, 15 poin, besar. Petik 2. Haha, sudah kubilang ini besar lagi. Pada saat ini, seorang pemuda tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan mengumpulkan semua keripik dengan tampilan yang macet. Luar biasa, kamu memang seseorang yang menggunakan senjata tersembunyi. Beberapa pria muda di sampingnya memujinya dengan iri. Pria muda itu segera mengungkapkan tatapan angkuh. Dia menarik bibirnya sedikit,
layak untuk berlatih begitu lama. Akhirnya, saya melihat beberapa hasil. Petik 2. Jika Anda dapat menaruh perhatian pada kultivasi Anda, saya yakin Anda dapat melampaui kekuatan Anda saat ini, seorang pria muda menyindirnya. Mengapa orang menjalani kehidupan yang begitu melelahkan? Bersenang-senanglah dalam hal-hal yang Anda minati. Tidak peduli apapun, saya tidak perlu khawatir apapun selama sisa hidup saya. Petik 2. Pria muda itu cantik ketika dia memegang chip di tangannya. Tiba-tiba, dia menatap Lan Qingyue, yang berada diagonal di seberangnya. Benar, cantik. Dia menjentikkan jarinya, dan chip itu menembak ke arah yang lurus dan tepat ke pakaian di bawah leher Lan Qingyue. Haha, judi dan kecantikan. Betapa kerennya saudara Su. Para pemuda di sampingnya tertawa dan berkomentar. Piak, ketika Wang Xian melihat chip terbang, dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menerimanya. Chip itu mengatakan 20. Itu mewakili $200.000, yang merupakan chip denominasi terbesar di sini. Jangan buang sampah sembarangan. Wang Xian menyipitkan matanya dan melemparkan chip ke tempat sampah di samping. Pria muda itu, yang tertawa, sedikit menarik bibirnya ketika dia melihat Wang Xian membuang keripiknya setelah menerimanya. Dia kemudian mengukur Wang Xian dan Lan Qingyue dengan wajah penuh senyum. Haha, kamu baru saja mendapat tamparan di wajahmu. Sisa pemuda itu tertawa melihat apa yang mereka lihat. Pemuda itu melambaikan tangannya karena dia tidak terganggu olehnya. Besar atau kecil? Finalisasi taruhan Anda. Petik 2. Pada saat ini, dealer terdengar lagi. Wang Xian menoleh dan melemparkan beberapa keripik pada kecil. Mari kita bertaruh. Pemuda itu memandang Wang Xian. Baru saja, dia tidak mendengarkan suara dadu. Karenanya, ia hanya menempatkan chip senilai $200.000 pada besar. 3, 5, 6, 14 poin, besar. Petik 2. Haha, keberuntunganku bagus. Aku bahkan bisa menang ketika aku memasang taruhan. Petik 2. Pria muda itu tertawa sekali lagi. Dengan tampilan main-main, dia menatap Wang Xian. Berat, kamu kurang beruntung hari ini. Wang Xian melirik pria muda itu dan mengabaikannya. Xiao Xian, mari kita lupakan mereka. Lan Qingyue muncul dan mengingatkannya dengan bisikan. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Dia tidak akan mengurangi suasana hatinya hanya karena beberapa potong sampah di sana. Tidak masalah. Ayo lanjutkan. Petik 2. Wang Xian melihat bahwa pedagang telah melempar dadu. Dia mengambil 5 keripik lainnya dan meletakkannya di kecil. Cih, nak, kau sampah. Pada saat yang sama, pria muda yang duduk secara diagonal di depannya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian meletakkan chipnya di big dengan ekspresi berseri-seri. 1, 4, 6, 11 poin, besar. Petik 2. Dealer membuka kap mesin dan mengumumkan hasilnya dengan keras. Bab 200, modifikasi mata. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Haha, tawa pemuda itu terdengar lagi ketika dia mengungkapkan tatapan angkuh. Oh, Zhu Qian, apakah Anda di sini untuk menghancurkan kasino saya? Biarkan saya memberitahu Anda ini, saya tidak akan membayar Anda uang yang Anda menangkan. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria muda yang tampan berjalan mendekat. Di sampingnya, seorang pria parubaya dan seorang pria tua mengikuti dari belakang. Keduanya berada di kiri dan kanan pemuda itu. Hehe, jika saudara Tian Cheng tidak membayar kemenangan kepada saya hanya bisa membuat Anda membayar tagihan saya di kapal pesiar. Zhu Qian tersenyum dan menjawab pemuda yang datang. Haha, bagus. Karena kalian ada di sini, wajar saja kalau aku akan menjadi tuan rumah yang baik. Petik 2. Pria muda itu tertawa ketika dia berjalan dan menepuk pundak Zhu Qian. Selamat bersenang-senang. Biarkan saya mengatur rencana perjalanan untuk beberapa hari ke depan. Petik 2. Terima kasih, saudara Tian Cheng. Sekelompok pria muda di sekitarnya menjawab dengan senyum cerah. Finalisasi taruhanmu. Ketika dealer melihat pemuda yang mendekat, dia bangkit. Dia menjadi lebih serius dengan mengguncang dadu dan mengumumkan dengan keras. Ini adalah 5 chip terakhir. Qingyue, aku akan meninggalkan mereka bersamamu. Petik 2. Wang Xian menyerahkan 5 chip kepada Qingyue. Baik, lihat saja bagaimana saya akan memenangkan mereka semua kembali. Petik 2. Lan Qingyue mengambil alih keripik dan ragu untuk menempatkannya di bagian besar atau kecil.
Hai cantik, ikuti saya dan saya bisa menjamin kemenangan Anda. Petik 2. Pada saat ini, Zhu Qian menatap Lan Qingyue dan berkomentar. Pria muda yang baru saja tiba melirik Zhu Qian sebelum melihat Lan Qingyue. Sebuah pikiran melintas di kepalanya dan dia tersenyum. Aku tidak peduli. Lan Qingyue melirik Zhu Qian dengan jijik dan masih menempatkan taruhannya di bawah bagian kecil. Hehe, Zhu Qian menggelengkan kepalanya saat dia meletakkan keripiknya di bagian besar. Cantik, jika kamu mengikuti aku bisa menjamin kemenanganmu. Bocah di sebelahmu adalah sampah. Petik 2. Para pria muda lainnya memandang dengan senyum sombong. 2, 4, 6. 12 poin, besar, menang. Petik 2. Dealer mengungkapkan dadu dan mengumumkan hasilnya dengan keras. Jangan datang dan menjijikkan orang lain, jawab Lan Qingyue dengan jijik setelah mendengar komentar genit dari Zhu Qian terus-menerus. Oh, Zhu Qian mengangkat alis dan ketidakbahagiaan melintas di matanya. Melihat bahwa Lan Qingyue tidak memiliki sisa chip, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Hei cantik, sudah kehabisan chip. Ini ada beberapa untuk kamu mainkan." Petik 2. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia membuang 5 hingga 6 chip. Setiap chip bernilai $200.000. Tindakannya membuat para pria muda yang tersisa terikat dengan lidah. Untuk hanya mengeluarkan $1,2 juta seperti ini, itu adalah sikap tiran lokal. Ayo pergi, Xiao Xian, dan abaikan pria gila ini. Ketika Lan Qingyue melihat ekspresi Zhu Qian, dia merasa lebih jijik. Dia bukan gadis kecil yang belum melihat dunia. Dia membuat keputusan untuk Deep Sea Jewelry, sebuah organisasi lebih dari $10 miliar. Tindakan Zhu Qian terhadapnya adalah tindakan retard. Hehe, Wang Xian mengangguk dan tertawa ringan. Dia melihat ekspresi malu pada Zhu Qian dan merasa lebih seperti tertawa. Lan Qingyue masih memiliki karakter yang dominan. Seorang CEO wanita yang memimpin bisnis $10 miliar bukanlah seseorang yang akan tergoda oleh uang dari seorang anak kaya. Hei cantik, lebih baik kau jaga kata-katamu. Zhu Qian melihat mata mengejek teman-temannya dan berkata dengan ekspresi serius. Ketika Lan Qingyue mendengar Zhu Qian, dia menjawab dengan jijik. Kamu hanyalah pria lain yang merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri. Di mataku, kau, tes. Petik 2. Kamu pasti kekurangan seseorang untuk diajari. Zhu Qian menyipitkan matanya sebagai pikiran keji dan tampak melintas di benaknya. Hah! Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi dingin. Dia memandang Zhu Qian dan sekelompok pemuda di belakangnya sebelum akhirnya berhenti pada pemuda yang baru saja tiba. Apakah ini pesiarmu? Apakah itu berarti Anda membiarkan teman-teman Anda mengutarakan omong kosong di sini? Petik 2. Selama teman-temanku bahagia, aku bisa menangani sisanya. Pemuda itu terkejut melihat Wang Xian menanyainya saat dia menjawab langsung. Selama teman-teman saya bahagia, saya bisa menangani sisanya. Jawaban acuh tak acuh dari dia yang menunjukkan bahwa dia tidak khawatir tentang apa yang terjadi. Di matanya, memang tidak ada yang bisa dikalkulasi. Ini adalah wilayahnya dan mempertimbangkan latar belakang Zhu Qian, dia adalah seseorang yang layak dilindungi. Haha, bagus, menarik. Wang Xian mendengar jawaban pemuda itu dan menyeringai menyeramkan. Ayo pergi Qingyue, mari kita dapatkan lebih banyak keripik dan bersenang-senang dengan mereka. Wang Xian berkata kepada Lan Qingyue sebelum berjalan menuju tempat untuk bertukar keripik. Hah, Lan Qingyue menatapnya dengan pertanyaan di benaknya. Tunggu sebentar di sini. Wang Xian tersenyum padanya sebelum berbicara dengan sekelompok pemuda. Oh, Zhu Qian dan sekelompok pemuda memandang Wang Xian dengan keraguan. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wang Xian. Namun, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan dingin. Wang Xian berjalan ke area pertukaran keripik, mengeluarkan kartunya dan berkata kepada karyawan, $5 juta. Dapatkan saya chip dengan denominasi terbesar. Petik 2. Baiklah, Tuan. Karyawan itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum memberikan chipnya. Xiao Xian, lupakan saja. Dengan keterampilan kami hanya akan memberi mereka uang. Jangan kalkulatif dengan beberapa anak kaya. Petik 2. Melihat bagaimana reaksi Wang Xian, Lan Qingyue berpikir bahwa Wang Xian hanya ingin melakukan sesuatu untuknya. Dia segera mengecilkan hatinya. Tidak apa-apa, saya perlu menggunakan kamar kecil. Ketika saya kembali,
saya akan menjadi raja judi. Petik 2. Wang Xian membenturkan dadanya dan menjawab dengan senyum cerah. Lan Qingyue menatapnya tanpa daya. Jika kita kehilangan uang ini, kita tidak akan melanjutkan apapun yang terjadi. Baiklah, baiklah. Saya mengerti. Seorang penjudi akan kehilangan 9 dari 10 kali. Petik 2. Wang Xian menyeringai dan menganggukkan kepalanya sebelum menuju ke kamar kecil. Adapun Lan Qingyue, dia menunggu di luar kamar mandi. Kamar kecil di kapal pesiar mewah dan megah. Setiap bilik juga dipisahkan dengan ketat. Hehe, aku akan membuatmu membayar mahal untuk menjadi begitu sombong hari ini. Wang Xian mengungkapkan seringai mematikan. Dia tidak ingin menggunakan ini. Namun, sepertinya akan ada kebutuhan seperti itu pada saat ini. Dia mengeluarkan benda seukuran kepalan tangan dari sakunya. Mata seorang level 11 ichthyosaur. Wang Xian tidak melahap mata tetapi menyimpannya sebagai gantinya. Sebagai naga surgawi, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat. Wang Xian awalnya menggunakannya sedikit. Dan itu modifikasi. Menggunakan energi naga untuk modifikasi adalah kemampuan yang sangat kuat. Wang Xian telah mendapatkan ember emas pertamanya melalui modifikasi energi naga. Modifikasi Dragon Energy dapat mengubah eksterior hewan. Berdasarkan luasnya modifikasi, kelelahan energi naga akan berbeda. Pada saat ini, Wang Xian bahkan bisa menggunakan energi naga untuk mengubah tubuhnya sendiri. Selain penampilannya, dia juga bisa memodifikasi interiornya. Misalnya, hatinya atau organ terkait lainnya. Ini tentu saja termasuk matanya. Wang Xian bisa memodifikasi matanya untuk memberi mereka kemampuan untuk melihat lebih jauh, tetapi terbatas pada ini. Ini karena dia tidak memiliki sampel mata lain dan tidak tahu cara memodifikasi. Kemampuan untuk melihat lebih jauh adalah sederhana dan dia bisa mengerti. Jika dia menginginkan kemampuan seperti Byakugan atau saringan dari seri manga populer, Naruto, itu akan sulit, karena dia tidak memiliki sampel. 1. Modifikasi tidak dapat dilakukan dari udara tipis. Dan hanya beberapa malam yang lalu, dia mendapatkan mata ichthyosaur. Kemampuan mata ini adalah memungkinkan pengguna untuk melihat kelemahan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kemampuan mata ini tidak sehebat yang dia bayangkan sebelumnya. Kemampuan sebenarnya adalah penetrasi. Sederhananya, itu untuk melihat hal-hal. Semakin kuat organisme atau objek, semakin sulit untuk melihatnya. Sebaliknya, semakin lemah, semakin mudah untuk melihat. Ini juga mirip dengan kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan seseorang. Bab 201, Kau Sampah Mutlak. Menggunakan mata sebagai sampel, Wang Xian bisa memodifikasi matanya sendiri. Namun, konsumsi Dragon Energy akan tinggi untuk melakukan modifikasi seperti itu. Dia sudah mencobanya pagi itu. Sistem memberitahu dia bahwa dia akan membutuhkan 400.000 energi naga untuk memodifikasi matanya. 400.000. Saat itu, Wang Xian telah ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia menyerah. Ambil sampel untuk modifikasi. Wang Xian mengangkat mata ichthyosaurus di tangannya dan melafalkan dalam hatinya. Sampel diekstraksi. Diperlukan 400.000 energi naga untuk memodifikasi mata. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ketika suara sistem terdengar, Wang Xian segera mengangguk untuk mengkonfirmasi. Wang Xian merasa lebih lemah saat 400.000 energi naga menghilang dengan cepat. Namun, matanya berkedip-kedip dengan cahaya biru dan merah saat mereka berkedip berturut-turut. Perasaan muskil lainnya melanda dirinya saat Wang Xian menggerakkan matanya. Penetrasi. Saat sinar biru dan merah melintas di matanya, Wang Xian melihat ke samping. Dunia merah-biru muncul di hadapannya. Dengan pikiran, panel pintu di samping perlahan-lahan menghilang, memperlihatkan seorang pria parubaya berjongkok di kamar mandi bermain di teleponnya. Wang Xian menunduk. Begitu kecil. Ini lebih kecil dari milikku dengan ukuran setengahnya. Dia bahkan menderita wasir. Petik 2. Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya ketika dia melihat ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat melalui dinding di belakangnya. Teguk. Tidak melihat kejahatan, tidak melihat kejahatan. Wang Xian mengerutkan matanya karena itu adalah kamar kecil wanita di seberangnya. Seorang wanita cantik berjongkok di sana. Kecantikan bukan kecantikan saat dia buang kotoran. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia berjalan keluar dengan wajah penuh percaya diri. Apa yang membuatmu begitu lama di kamar kecil?
Lan Qingyue bertanya padanya begitu dia keluar dari kamar mandi. Hehe. Wang Xian terkikik, Qingyue, apakah kamu punya coklat? Petik 2. Kamu ingin coklat? Lan Qingyue menatapnya dengan tanda tanya di wajahnya. Ya, aku adalah dewa penjudi sekarang. Wang Xian bercanda berkata. 1. Kamu hanya main-main. Lan Qingyue memutar matanya ke arahnya. Ini, ambil lenganku. Wang Xian mengulurkan tangannya dan berkata padanya. Ya, dewa penjudi. Lan Qingyue mengangguk dan meraih lengannya dengan senyum. Dia mengikutinya ke meja judi di mana mereka tadi berada. Mereka berani berada di sini. Hehe, aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Petik 2. Pada saat ini, para pemuda berdiri di depan meja judi. Ketika mereka melihat bahwa Wang Xian dan Lan Qingyue telah kembali, Zhu Qian berkata tanpa emosi. Tapi mereka tidak bisa lari. Ini wilayah saya. Tapi Zhu Qian, kamu lebih baik menahan diri dan tidak membunuh siapapun. Seorang pria muda yang menawan di sebelahnya berkata sambil terkekeh. Saudara Tiancheng, hari ini aku akan mengajari gadis itu pelajaran di depan bocah itu. Zhu Qian menatap Lan Qingyue dengan ekspresi kotor dan cabul di wajahnya saat dia menarik bibirnya. Dia menyukai uang dan keindahan, khususnya keindahan yang mempesona. Pria muda itu terkekeh dan menginstruksikan seorang pria parubaya di belakangnya, periksa mereka. Petik 2. Saudara Tiancheng, selamatkan masalahnya. Mereka hanya dua orang biasa. Mungkinkah mereka memiliki dukungan yang lebih kuat daripada kita? Zhu Qian berkata dengan senyum dingin. Selalu baik untuk bermain aman. Pria muda itu tersenyum. Baca lebih lanjut bab tentang VIP novel kami, kom. Oke. Mari kita membuat uang sebelum kita pergi. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke para pemuda di seberang meja judi sebelum dia duduk dan berbicara dengan Lan Qingyue. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghasilkan uang kalau begitu. Lan Qingyue tersenyum ketika dia duduk di sebelahnya. Berat, apakah kamu ingin bersaing denganku? Ketika Zhu Qian melihat Wang Xian duduk, dia berjalan dengan pandangan menghina dan menatapnya dengan provokasi. Kami akan melanjutkan ini. Wang Xian menunjuk dengan wajah berseri-seri. Baik, mari kita bermain. Zhu Qian mengangguk saat dia menyeringai. Sisa pemuda duduk di kursi sambil tersenyum pada Wang Xian. Finalisasi taruhanmu. Dealer itu meneriaki mereka. Wang Xian menarik bibirnya saat dia melirik Hood. Dia bisa dengan jelas melihat apa yang ada di dalam dengan penglihatannya setelah cahaya biru dan merah melintas di matanya. Wang Xian menyeringai. Dia mengeluarkan 5 keping senilai $1 juta dan menempatkannya di kecil. Petik 2. Dia tidak menyelesaikan semua keripiknya sekaligus karena itu hanya akan menarik jika dia menikmati prosesnya. Anda beruntung. Petik 2. Zhu Qian menatap Wang Xian dengan dingin sambil melempar chip pada small. Petik 2. Baru saja, keberuntunganku buruk. Tapi sekarang, Nona yang beruntung sudah kembali sejak saya mencuci tangan, kata Wang Xian tanpa perasaan saat ia menerima keripik senilai $2 juta dari dealer. Finalisasi taruhanmu. Dealer mengumumkan kepada semua orang di meja setelah dia mengguncang dadu lagi. Tuan-tuan, ikuti taruhan saya. Wang Xian menatap 5 pria parubaya lainnya di meja yang sama dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Mereka ragu-ragu karena mereka tidak percaya kepadanya karena dia telah kehilangan sejumlah besar uang sekarang. Wang Xian sama sekali tidak terganggu dengan ini. Dia menempatkan 1 juta chip lainnya pada kecil. Petik 2. Zhu Qian agak terkejut saat dia meletakkan chipnya di small juga. Pria parubaya lainnya tidak bisa mengambil keputusan. Tetapi beberapa memutuskan untuk mengikuti Wang Xian dan menempatkan taruhan yang lebih tinggi. 1, 3, 3, 7 poin. Kemenangan kecil. Petik 2. Dealer membuka penutup dan mengerutkan kening sebelum ia menyatakan skor. Sepertinya nona keberuntunganku ada di sini. Wang Xian tersenyum saat dia mendapatkan 2 juta dalam waktu singkat. Ayo lanjutkan. Dealer mengguncang dadu untuk waktu yang lebih lama sehingga Zhu Qian mengerutkan kening. Wang Xian menyapu matanya dan melihat titik-titik dengan jelas di dalamnya. Aku akan memasang taruhan lebih tinggi. Ketika dia berbicara, dia langsung melemparkan $5 juta pada Big. Beberapa pria parubaya ragu-ragu sebelum mereka mengikuti taruhannya dengan 10.000 chip. Zhu Qian menyatukan kedua alisnya. Baru saja, dealer telah mengambil waktu lebih lama untuk mengguncang dadu dengan berbagai perubahan yang dilakukan pada ritme.
Rupanya, semua dealer ini dilatih khusus untuk menyela beberapa orang dengan pendengaran khusus. Kecil. Dia memilih untuk tidak mengikuti Wang Xian dan menempatkan chip di kecil. Petik 2. 4, 4, 6, 14 poin. Kemenangan besar. Petik 2. Ketika dealer membuka penutup dan melihat poin di dalamnya, ekspresinya sedikit berubah. Tiba-tiba saja, meja judi ini kehilangan banyak uang. Zuqian memiliki ekspresi yang berbeda saat dia menatap Wang Xian dengan ekspresi yang mengerikan. Kamu sangat beruntung. Haha, kau benar-benar sampah. Wang Xian tersenyum dan membalas ucapannya. Kak, kamu beruntung hari ini. Your Lady of Luck ada di sini. Petik 2. Ya, teruskan taruhannya. Kami akan menempatkan hal yang sama dan menuai keuntungan. Petik 2. Pria parubaya di sampingnya tertawa ketika mereka berbicara dengan Wang Xian. Karena Wang Xian telah menang 3 kali berturut-turut, keberuntungannya terbukti baik. Tentu, ikuti saya, dan Anda tidak akan pernah kalah. Wang Xian berkata dengan percaya diri. Dia tidak keberatan orang-orang yang memenangkan uang karena mereka tidak akan menjadi penghalang baginya. Selain itu, pemuda itu tampaknya menjadi penanggung jawab pelayaran ini. Wang Xian bermaksud membuatnya menangis. Bab 202, aku akan pergi saat aku menangkan $800 juta sampai $1 miliar. Di meja judi, pria yang tampak pintar itu mulai mengerutkan kening ketika dia melihat Wang Xian memenangkan $5 juta dalam satu pertandingan. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dalam industri game, adalah umum untuk melihat pelanggan memenangkan uang. Bahkan, beberapa orang bahkan memenangkan puluhan juta. Namun, orang-orang ini jarang. Kasino skala besar seperti milik mereka tidak akan banyak bicara tentang itu dan hanya akan menghubungkannya dengan keberuntungan pelanggan mereka. Ayo lanjutkan. Wang Xian menatap dealer dan berkata sambil tersenyum. Pedagang itu mulai mengerutkan kening dan memandang ke arah pemuda itu. Pria muda itu memberi isyarat agar dia melanjutkan. Dealer itu mengangguk. Dia kemudian menutupi pengocok dadu dan mulai mengocoknya. Kali ini, dealer mengguncang dadu untuk periode yang lebih lama. Pak, dealer meletakkan pengocok dadu di atas meja dan berkata, tolong selesaikan taruhan Anda. Wang Xian memindai dan menempatkan $5 juta pada bagian kecil. Ikuti dia. Pria-pria setengah baya di sampingnya tidak ragu untuk mengikutinya. Beberapa mengeluarkan beberapa puluh ribu sementara yang lain memasang taruhan lebih dari beberapa ratus ribu. Wajah Zuqian suram dan dia tetap diam. Dia hanya bisa menebak hasilnya secara samar-samar karena dealer mengguncang dadu untuk waktu yang lebih lama. Karena itu, dia tidak memasang taruhan untuk putaran ini. Melihat chip lebih dari $5 juta untuk putaran ini, dealer mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka penutup dadu. 1, 1, 4. Kecil. Haha, kita menang. Kamu luar biasa, saudara muda. Kamu luar biasa. Ya, Nona keberuntungan benar-benar tersenyum cerah padamu. Kami menang, kami menang. Petik 2. Beberapa pria setengah baya di samping sisi Wang Xian berdiri dengan tergesa-gesa dan dengan cepat menyapu keripik di depan Wang Xian. Pedagang itu menelan ludahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membayar chip yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Pemuda ini sebelumnya adalah sampah. Bagaimana dia bisa menjadi? Ekspresi Zuqian berubah menjadi lebih buruk saat dia memandang Wang Xian dengan tak percaya. Pria muda di samping Zuqian mengerutkan kening. Dia kemudian melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang tua di belakangnya. Tuan muda, periksa apakah dia curang. Ya, Tuan muda. Lelaki tua itu mengangguk dan pindah ke posisi yang berlawanan dengan Wang Xian. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Wang Xian. Wang Xian memberikan ekspresi mengejek ketika dia melihat pria tua itu bergerak ke posisi di seberangnya untuk mengamatinya. Dia mengambil sebuah chip senilai $200.000 dan melemparkannya ke arah orang tua itu. Betapa beruntungnya Anda, nak. Saya ingin mengamati sebentar. Petik 2. Pria tua itu mengambil token dan berbicara dengan Wang Xian sambil tetap tersenyum. Sesuai keinginan kamu. Wang Xian menjawab dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Ayo lanjutkan, kata pria muda itu kepada si penjual dengan geram. Keringat menutupi dahi dealer. Dia mengangguk, mengambil pengocok dadu dan mulai gemetaran lagi. Wang Xian duduk di sana dengan acuh tak acuh sementara Lan Qingyue meraih tangannya dengan gembira. Tolong selesaikan taruhanmu.
Dealer itu tergagap. Besar. Wang Xian memindai dan mendorong chip senilai 10 juta dolar ke depan. Besar, besar. Aku akan bertaruh 1 juta dolar. Aku percaya padamu, adik. 500 ribu dolar. Petik 2. Kelompok pria parubaya yang telah mengikuti Wang Xian dengan taruhannya sebelumnya menempatkan semua chip mereka ke depan. Orang-orang di sekitar mereka melihat kuantum taruhan dan berbalik dengan rasa ingin tahu. Ada juga beberapa yang tertarik oleh kerumunan. Buka, 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 besar, besar, besar. Kelompok pria parubaya di samping Wang Xian sudah mengucapkan mantra dengan gembira sebelum Wang Xian mengatakan sepatah kata pun. Tangan dealer bergetar. Dia melihat taruhan berjumlah lebih dari 12 juta dolar saat dia mengangkat tangannya perlahan. 456. Besar. Dealer itu mengumumkan ketika wajahnya memutih. Dia telah kehilangan lebih dari 20 juta dolar hanya dalam beberapa pertandingan. Orang tua yang mengamati Wang Xian mulai mengerutkan kening dan menjadi serius. Bawa lebih banyak chip. Cepat, cepat. Beri kami kemenangan kami. Kelompok pria parubaya menuntut. Berikan kepada mereka. Suara pria muda tanpa emosi itu terdengar ketika dia memandang ke dealer dengan wajah cemberut. Dealer itu mengangguk dan memberi mereka kemenangan. Haha, aku sudah memenangkan lebih dari 20 juta dolar. Wang Xian menatap pria muda itu dengan mengejek dan tertawa. Wang Xian biasanya pria yang rendah hati. Namun, jika seseorang menyinggung perasaannya, dia tidak akan sopan kepada mereka. Ayo lanjutkan. Ya, ayo lanjutkan. Cepat, cepat. Kelompok pria parubaya di samping Wang Xian sangat gembira. Mereka melihat Wang Xian seolah-olah sedang melihat dewa keberuntungan mereka. Hanya dalam 2 pertandingan, beberapa orang telah memenangkan 5 hingga 600 ribu. Bahkan ada beberapa orang yang telah memenangkan beberapa juta. Pada saat ini, lelaki tua itu berjalan menghampiri dan berbicara dengan dealer. Biarkan aku yang melakukannya. Ya, Gao tua, silahkan, silahkan. Pedagang itu bergegas ke samping ketika mendengar Gao tua. Dia merasa lega. Lelaki tua itu mengambil pengocok dadu dan mengocoknya dengan ringan selama beberapa kali. Setelah itu, dia meletakkannya di atas meja. Tolong selesaikan taruhanmu, kata lelaki tua itu dengan tenang. Wang Xian menatap pria tua itu. Pria tua itu sangat tenang dan tetap tenang. Dia pasti ahli. Kalau tidak, dia tidak akan masuk sekarang. Wang Xian berpikir dalam hati. Dia memindai melalui pengocok dadu lagi dan mengeluarkan 5 juta dolar, 5 juta dolar untuk kecil. Mengapa kamu tidak bertaruh lebih banyak? Zhu Qian bertanya pada Wang Xian dengan dingin. Jelas Zhu Qian tahu Old Gao. Aku tidak begitu yakin untuk putaran ini. Karena itu, saya hanya akan menempatkan taruhan yang lebih kecil. Wang Xian tersenyum dan menjawab. Kelompok pria parubaya sedikit terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak ketika mereka melihat Wang Xian memasang taruhan hanya 5 juta dolar. Akhirnya, mereka memasang taruhan yang berkisar antara 100 hingga 200 ribu. Ketika kerumunan menyelesaikan taruhan mereka memandang orang tua itu. Pria tua itu tersenyum dengan tenang dan meraih sampulnya. Wang Xian fokus pada dadu di dalam dan melihat dadu telah berubah ketika pria tua itu memegangi sampulnya. Dadu yang aslinya 1, 1, 3 telah berubah menjadi 6, 6, 3. Permintaan maaf saya, 6, 6, 3. Besar, kata lelaki tua itu dengan senyum lebar. Besar, hais. Kami kalah. Petik 2. Itu besar. Kami kalah. Petik 2. Kelompok pria parubaya yang berdiri di samping merasakan hati mereka sakit. Ekspresi Wang Xian tetap tidak berubah. Dia memberi isyarat kepada orang tua itu, mari kita lanjutkan. Oke, mari kita lanjutkan. Pria tua itu tersenyum. Beberapa pemuda di sampingnya juga menyeringai dan merasa percaya diri. Orang tua itu mengguncang pengocok dadu dan meletakkannya perlahan sekali lagi. Kecil, 20 juta dolar. Petik 2. Wang Xian mendorong semua tokennya di bagian kecil dan tersenyum percaya diri. Kamu sangat percaya diri, adik. Aku akan mengikutimu. 500 ribu dolar. Petik 2. Saya juga. Saya menempatkan 1 juta dolar. Karena saudara muda ini berani bertaruh 20 juta dolar, 1 juta dolar saya bukan apa-apa. Petik 2. Kelompok pria parubaya meningkatkan taruhan mereka setelah melihat Wang Xian bertaruh 20 juta dolar untuk putaran ini. Hehe, baik.
Pria tua itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kemudian meraih sampulnya. Tunggu sebentar, Wang Xian berteriak dan berdiri. Pria tua itu sedikit mengernyit dan menatapnya, merasa bingung. Biarkan dealer di sebelah Anda membukanya. Saya tidak percaya kamu. Wang Xian menatap pria tua itu dengan senyum lebar dan berbicara perlahan. Ekspresi Old Gao sedikit berubah saat dia menjawab dengan suara serius, apa bedanya? Tidak ada perbedaan. Namun, saya hanya ingin dealer itu yang membukanya. Begitu, Anda tidak bisa mengizinkannya, atau kamu menyembunyikan sesuatu. Wang Xian berkata pada pria tua itu dengan dingin. Ekspresi pria tua itu berubah dan dia menatap Wang Xian dengan kasar. Lagi pula getarannya selesai. Tidak masalah siapa yang membuka sampulnya. Karena kami adalah pelanggan, mengapa Anda tidak bisa menyetujui permintaan kami dan membiarkan dealer lain membukanya? Petik 2. Betul, itu sama tidak peduli siapa yang membukanya. Biarkan dealer di samping membukanya. Petik 2. Kelompok pria parubaya menangkap kecurigaan Wang Xian dan membuat pandangan mereka segera terdengar. Tindakan mereka mengubah dealer di tengah judi sudah membuat marah beberapa dari mereka. Pertanyaan tentang siapa yang harus membuka sampul sekarang juga hanya masalah kecil. Jika mereka menolak, itu hanya akan mengkonfirmasi kecurigaan saudara muda itu bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Apa masalahnya? Apakah penting siapa yang membuka sampul? Dealer itu bisa langsung membukanya, bukan? Petik 2. Betul, meskipun permintaan mereka sedikit merepotkan, Anda mengoperasikan pelayaran kasino. Ini hanya permintaan kecil. Petik 2. Pelanggan yang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi mulai berkomentar. Pria tua itu memandang mereka yang ada di sekitar dan wajahnya berubah serius. Pada saat ini, dia tidak bisa dengan paksa membukanya. Jika dia melakukannya, itu hanya akan membuktikan kepada orang banyak bahwa mereka memang merencanakan sesuatu. Itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka jika berita tentang kecurangan pesiar kasino mereka keluar. Old Gao menarik wajah panjang dan menunjuk ke dealer di sampingnya. Pedagang itu mengangguk dengan wajah pahit saat dia meraih untuk membuka penutup. Lengannya gemetaran. 2, 3, 4. 9 poin. Kecil. Haha, kami menang. Kami menang. Luar biasa. Kelompok pria parubaya yang baru saja menang sangat gembira. Pria tua itu berjalan kembali ke pria muda dengan wajah bermasalah dan berkata, dia ahli. Pria muda itu terlihat sangat tidak senang dan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menatap Wang Xian dengan kasar dan berkata, anak muda, ada baiknya tahu kapan harus berhenti. Wang Xian balas menatap pemuda itu ketika dia menjawab dengan dingin, saya akan pergi ketika saya memenangkan 800 juta dolar hingga 1 miliar. Apa masalahnya? Anda mengoperasikan pelayaran kasino dan Anda tidak akan membiarkan pelanggan Anda menang. Jika itu masalahnya, Anda sebaiknya mematikannya. Petik 2. Bab 203, Tenggelam 1. Ketika pemuda itu mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, sinar dingin melintas di matanya. Saya baru saja memenangkan lebih dari 30 juta, dan Anda sudah menghentikan saya. Bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan lebih dari 10 juta dolar? Mengapa Anda tidak menghentikannya? Apakah maksud Anda bahwa orang hanya dapat kehilangan dan tidak memenangkan uang di sini? Wang Xian bertanya dengan keras dengan pandangan menghina saat dia mengamati ekspresi pria muda itu. Betul, Anda membiarkan kami bertaruh jika kami kehilangan uang kami. Tetapi bagaimana Anda bisa menghentikan kami ketika kami memenangkan sejumlah uang? Saya kehilangan lebih dari 5 juta dolar tahun lalu. Apakah Anda menghentikan kami karena kami menang? Petik 2. Betul, saya melihat seorang pria kaya kehilangan lebih dari 10 juta hanya beberapa hari yang lalu. Petik 2. Para penonton di sekitar mereka mulai berbicara dengan keras ketika mereka menyaksikan situasi seperti itu. Semua orang tahu bahwa peluang kalah lebih dari menang dalam judi. Tetapi jika kasino menghentikan Anda dari berjudi saat Anda memenangkan sejumlah uang, bagaimana perasaan Anda? Semua orang tidak senang ketika mereka melihat ke sana dan berkomentar. Orang-orang dari sisi lain kasino datang karena penasaran ketika mereka melihat kerumunan. Pria muda itu tampak sangat malu. Mengapa kami menghentikanmu? Kasino kami masih bisa kehilangan sedikit uang ini. Lelaki tua itu menoleh ke kerumunan dan berkata perlahan. Karena kalian ingin bermain, mari kita lanjutkan. Lanjutkan.
Sinar dingin muncul di mata lelaki tua itu ketika dia mengambil pengocok dadu dan mengguncangnya dengan keras. Pak, ketika pengocok dadu mengenai meja, pria tua itu berkata dengan tenang, selesaikan taruhan Anda. Menarik. Wang Xian melihat 2 dari 3 dadu bertumpuk. Dadu yang ditumpuk di atas adalah 1 titik sedangkan dadu yang tersisa juga 1 poin. Mereka menambahkan hingga 2 poin sekaligus. Namun mengingat aturan, 3 hingga 10 poin akan membuat kecil. Tidak ada opsi taruhan untuk 2 poin. Dengan ini, semua opsi taruhan kehilangan opsi. Namun Wang Xian terus bertaruh untuk si kecil dengan 10 juta. Para pria parubaya dan penonton di sekitar meja tergoda saat mereka mengikuti taruhannya. Dapatkan dealer itu untuk membuka penutup. Wang Xian menunjuk ke dealer di samping dan berkata. Radians berkedip-kedip di mata lelaki tua itu ketika dia memberitahu dealer untuk membuka penutup. Dealer itu hampir menangis ketika dia mengangkat penutup dengan lembut. 2 poin, kamu kalah. Haha, ketika Zukian melihat dadu menumpuk, dia berseru dengan gembira. Sial, mengapa ada 2 poin? Apakah ini mungkin? Petik 2. Bagaimana dadu berakhir menumpuk bersama? Apakah ini curang? Petik 2. Itu benar, probabilitas seperti itu terlalu kecil. Pelanggan yang kalah itu meledak dengan suara keras dan wajah marah-marah. Wang Xian bertepuk tangan. Luar biasa. Orang tua ini sangat mengesankan. Saya yakin Anda tidak belajar cara menumpuk semua dadu atau menghancurkannya menjadi seperti halnya film, bukan? Cemerlang. Saat dia berbicara, wajahnya penuh sarkasme. Dia melanjutkan, ayo terus. Saya tidak percaya saya akan kehilangan semua waktu. Petik 2. Orang tua itu menatap Wang Xian dengan terkejut. Ketika dia melihat sekelompok pelanggan mulai berkerumun, ekspresinya berubah buruk. Pria muda di samping memperhatikan masalah itu. Orang ini jelas tahu 2 dadu saling bertumpuk. Tapi dia terus memasang taruhan 10 juta, mendorong pelanggan di sekitarnya untuk mengikutinya. Tidak apa-apa jika dadu ditumpuk 1 atau 2 kali. Namun, apa yang akan dipikirkan pelanggan yang kehilangan uang ketika ini terjadi berulang kali? Mereka dapat berargumen bahwa ini benar-benar curang. Aku tidak yakin siapa kamu, tapi aku membayar kamu 100 juta dolar untuk kamu pergi dari perjudian-perjudian saya dan tidak pernah kembali lagi. Pria muda itu memiliki ekspresi bercampur saat dia mengertakkan gigi dan berbisik kepada Wang Xian. Hehe, ada apa? Apakah Anda mengakui kekalahan Anda? Petik 2. Wang Xian menatap pria muda itu dengan mencibir sambil sedikit menarik bibirnya. Baru saja, temanmu membuat komentar murahan. Saya tidak akan pergi tanpa 500 juta dolar. Anda masih perlu membayar lebih dari 100 juta untuk dibagikan kepada pelanggan di sini. Jika Anda tidak mau melakukannya, kami bisa melanjutkan permainan, kata Wang Xian perlahan. Dia tidak melupakan pelanggan di sekitarnya. Dia hanya ingin membuat pemuda itu merasa jijik. Jika tidak, Wang Xian akan kehilangan banyak waktu jika dia membiarkan pemuda ini pergi setelah menghabiskan 400.000 energi naga untuk memodifikasi matanya. Pria muda ini harus membayar beberapa harga untuk 400.000 energi naga. Berat, jangan memaksakan keberuntunganmu. Pria muda itu melonjak dari tempat duduknya ketika dia menatap Wang Xian dengan sepasang mata dingin yang marah dengan niat membunuh. Aku mendorong keberuntunganku. Saya datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Jika bukan karena temanmu yang kasar pada pacarku sementara kamu bilang kamu bisa menanganiku, apakah kamu pikir aku akan di sini bermain dengan kamu? Anda ingin memiliki permainan. Kalau begitu mari kita bermain adil. Wang Xian berdiri dan berbicara dengan sarkastis kepada pemuda itu. Setelah mendengar Wang Xian memanggilnya, pacar, Lan Qingyue sedikit tersipu. Segera, dia memutar matanya ke arahnya. Zukian memiliki ekspresi yang agak mengerikan di wajahnya ketika dia mendengar Wang Xian. Dia menatapnya dengan kejam. Semua orang melihat saya kehilangan lebih dari 1 juta sejak awal. Karena kalian mengejekku, aku harus menganggap serius pertaruhan ini. Biarkan saya melanjutkan, atau bayar semua pelanggan di sini dan saya. Lalu aku akan pergi. Wang Xian terus berkata dengan acuh tak acuh. Saya keluar untuk membuat mereka jijik. Pelanggan di sekitar mereka tampak ragu, namun penuh harapan. Jika kasino memberikan 100 juta dolar kepada mereka, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan cukup banyak uang. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan memastikan kamu menyesal.
Pria muda itu menggelapkan ekspresinya saat dia berjalan ke Wang Xian dan mengancamnya. Dia tidak peduli dengan penampilan aneh di wajah pelanggan di sekitarnya. Bam, bam, bam. Ketika pemuda itu berbicara, para penjaga keamanan di kapal pesiar berlari dengan tongkat listrik di tangan mereka. Mereka memelototi Wang Xian dengan cara yang mengancam. Anda mengejar dan mengancam saya hanya karena saya memenangkan 30 juta dolar di tempat Anda. Haha, kamu bisa melupakan mengoperasikan judi-judi seperti itu mulai sekarang. Petik 2. Wang Xian mengarahkan pandangan acuh tak acuh pada semua orang. Pelanggan di sekitarnya sedikit merenung ketika mereka melihat situasi seperti itu. Melihat cara Venture menangani kasus-kasus seperti itu, mereka benar-benar harus mempertimbangkan kembali jika mereka akan datang ke sini lagi di masa depan. Jika kamu berani mengucapkan sepatah kata lagi, aku bisa melumpuhkan kakimu. Tidak ada yang berani bermain pang di wilayah Jiang Family di Gambling City. Petik 2. Pria muda itu menatapnya dengan mata berapi-api dan ekspresi dingin. Berat, kamu di sini untuk membuat masalah, bukan? Zhu Qian berjalan mendekat dan menatap Wang Xian. Saya, Zhu Qian dari keluarga Zhu, akan memastikan Anda memiliki akhir yang menyedihkan di masa depan karena menyinggung perasaan saya. Apakah ini ancaman? Wang Xian menatap Zhu Qian dan pemuda di depannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Jika itu masalahnya, mari kita tunggu dan lihat. Kamu lebih baik mengingat apa yang kamu katakan tadi. Petik 2. Setelah Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, dia menatap Lan Qingyue dengan wajah tersenyum. Ayo kembali ke kapal pesiar kita. Baik, Lan Qingyue mengangguk dengan ekspresi tegas di wajahnya. Xiao Xian, aku pernah mendengar kakekku menyebut keluarga Jiang dari kota judi sebelumnya. Mereka adalah keluarga yang kuat. Petik 2. Tidak masalah. Ayo kembali ke kapal pesiar untuk menikmati pemandangan indah. Petik 2. Bab 204, Tenggelam 2. Ini mencari mati. Beraninya dia menjadi begitu sombong ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Zhu Qian berkata. Dia menatap dengan muram saat melihat Wang Xian pergi. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Petik 2. Jiang Tiancheng memandang kerumunan yang tersebar dengan wajah dingin. Serahkan gadis itu padaku, kata Zhu Qian kepada Jiang Tiancheng dengan ekspresi keji. Jiang Tiancheng mengangguk dan menjawab, ini memiliki kapal pesiar di luar. Jika mereka tidak pergi, kita akan menunggu sampai malam. Petik 2. Hehi. Pesiar 150 meter, sayang sekali. Setelah kembali ke kapal pesiar, Wang Xian tersenyum ketika melihat pelayaran 150 meter 30 meter di depannya. Seluruh pelayaran, termasuk renovasi, diperkirakan bernilai setidaknya 1 miliar dolar. Keluarga Zhu, keluarga Jiang dari kota judi. Mata Wang Xian berbinar. Dengan hanya berpikir, dia mengirim sinyal ke laut. Pada saat ini, 50 meter di bawah laut, anggota Istana Naga sedang bercocok tanam di dasar laut. Ada hampir 800 monyet iblis berkumpul di sana dan Perdana Menteri Turtle berbaring di pasir. Roving Gull dan Roving Lobster tetap tidak bergerak. Hanya 9 ular laut berbisa yang berenang bebas di sekitarnya. Ketika sinyal datang, mereka semua membuka mata. Mereka menatap pelayaran yang berjarak beberapa ratus meter. Serahkan ini padaku, kata keliling lobster. Keliling tubuh lobster memancarkan cahaya logam saat berenang dengan cepat menuju lambung kapal pesiar. Keliling lobster adalah bawahan kedua Wang Xian. Level saat ini adalah level 9. Keliling lobster saat ini di level 9 dan memiliki kekuatan bertarung hampir sebanding dengan seorang ahli bawaan. Ia berenang di bawah kapal pesiar dan menabrak lambungnya dengan penjepit besar. Pelayaran yang hampir tak tertembus itu rusak seketika dengan robekan 1 meter di lambungnya. Ledakan. Air laut mulai mengalir ke kapal pesiar dengan kecepatan yang mengerikan. Pekik. Penjepit menyerang lagi dan celah besar muncul di lambung kapal pesiar. Air laut naik dengan deras. Bip 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 bip. Di pelayaran, Jiang Tiancheng membawa Zhu Qian dan beberapa pemuda bersama saat mereka berjalan menuju lantai ketiga. Mereka mengobrol dengan gembira. Ketika alarm darurat berbunyi, Jiang Tiancheng tertegun. Apa yang sedang terjadi? Ekspresinya berubah dan dia buru-buru berbalik ke arah Old Gao yang ada di sisinya. Itu pasti salah di kapal pesiar. Tuan muda, mari kita pergi ke ruang kontrol. Petik 2.
Ekspresi Gao tua berubah, dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Ayo pergi. Jiang Tiancheng memiliki tampilan serius. Pelayarannya baik-baik saja, mengapa alarm berbunyi tiba-tiba? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia bertanya. Mengapa alarm pelayaran tiba-tiba berbunyi? Apa yang terjadi? Jangan bilang pesiar menghantam terumbu karang. Petik 2. Alarm berbunyi melalui seluruh pelayaran. Semua orang terkejut dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Semua anggota kru, silakan menuju ke deck tingkat pertama. Semua anggota kru, silakan menuju ke deck tingkat pertama. Pada saat ini, pengumuman peringatan kapal pesiar berbunyi. Oh tidak, ada kecelakaan besar. Jiang Tiancheng dan teman-temannya yang menuju ke ruang kontrol terkejut dengan perkembangan tersebut. Sial, apa yang sedang terjadi? Jiang Tiancheng sangat cemas. Dia tidak bisa peduli ditemukan lagi dan melompat ke tingkat pertama. Pria tua itu mengikuti di belakang dan melompat ke bawah berikutnya. Zhu Qian dan yang lainnya mengikuti. Bam! Jiang Tiancheng mendorong melalui pintu ruang kontrol dan melihat kerumunan tertekan. Dia berteriak ke arah mereka dengan marah, sialan, apa yang terjadi? Tuan Muda Jiang, situasinya buruk. Air membanjiri pelayaran dengan cepat. Hanya butuh setengah jam sebelum kapal pesiar kita tenggelam, jawab sang kapten. Kapten setengah baya melanjutkan dengan gila-gilaan, pesta pertolongan dari negara kita akan membutuhkan 1 jam untuk tiba. Kita harus membawa semua pelanggan kita ke kapal penyelamat. Petik 2. Apa? Mengapa pelayaran akan tiba-tiba membanjiri tanpa firasat? Kenapa kita banjir? Petik 2. Jiang Tiancheng bingung setelah mendengar kapten. Pelayaran tenggelam. Ini harus menjadi lelucon. Biaya pelayaran ini mendekati 1 miliar. Selain itu, pelayaran ini telah dibeli kurang dari 5 tahun. Jika kapal tenggelam, kerugian bagi keluarga Jiang tidak hanya 1 miliar. Mereka juga akan kehilangan tambang emas di laut. Tuan Muda Jiang, kita juga tidak tahu. Menurut para mekanik, 2 lubang muncul di lambung entah dari mana. Air laut mengalir masuk melalui lubang. Tingkat perpindahan tidak sebanding dengan air. Kami memiliki sekitar setengah jam sebelum kami benar-benar tenggelam. Anda harus bergegas ke kapal pelarian. Pelayaran ini tidak bisa diperbaiki. Petik 2. Pelayaran ini tidak bisa diperbaiki. Ekspresi Jiang Tiancheng berubah suram ketika dia mendengar beberapa kata terakhir dari kapten. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Persetan. Jiang Tiancheng meninju pintu di samping dengan berat dan meninggalkan lubang di dalamnya. Saudara Tiancheng, Anda harus datang ke kapal pesiar saya sekarang. Biarkan kru menangani situasi di sini. Zhu Qian berkata. Temannya dan dia terkejut dengan situasi itu. Tuan Muda, biarkan mereka menanganinya. Gao tua, yang berada di samping Jiang Tiancheng, berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia tampak sama terkejut. Ayo pergi. Jiang Tiancheng mengertakkan gigi. Pelayaran yang dia pimpin sedang tenggelam. Dia akan dihukum berat ketika kembali ke rumah. F***, kapal sialan ini tenggelam ketika tidak bergerak. Pelayaran oleh keluarga Jiang ini benar-benar sampah. Petik 2. Sialan, kami bermain di sini hanya selama 3 hari dan kapal tenggelam. Aku dengar Venture mengusir seseorang karena dia menang. Ini adalah karma yang menakutkan. Saya tidak pernah pergi ke kasino oleh keluarga Jiang. Sungguh sial keberuntungan yang mereka miliki. Petik 2. Kelompok itu mendengar para pelanggan mengutuk dengan marah ketika mereka keluar dari ruang kontrol. Kalian semua, tutup mulut. Jiang Tiancheng menggeram marah saat mendengar pembicaraan. F***, kamu bahkan tidak akan membiarkan kami berbicara. Sampah adalah sampah. Petik 2. Tempat apa yang menyebalkan ini? Saya harus membuang barang-barang yang saya bawa. Anda lebih baik memberi saya kompensasi untuk itu. Petik 2. Meskipun Jiang Tiancheng dalam suasana hati yang busuk, pelanggan lainnya juga tidak senang. Mereka mengutuk Jiang Tiancheng tepat di wajahnya. Tuan Muda, jangan diganggu oleh mereka. Ayo pergi. Old Gao mengingatkan Jiang Tiancheng. Jiang Tiancheng menarik napas dalam-dalam dan menerobos kerumunan. Saudara Tiancheng, ayo pergi. Mereka mencapai sisi yang berlawanan sementara pelanggan berkumpul di pintu keluar. Tidak ada yang tertinggal. Zhu Qian melompat dari kapal pesiar, melangkah ringan di atas air dan melompat ke kapal pesiar biru di samping. Jiang Tiancheng melompat dan mengikuti di belakangnya. Ketika sampai di geladak kapal pesiar, wajahnya muram.
Saat dia melihat kapal pesiar yang sedang tenggelam, jantungnya berdarah. Zuqian dan teman-temannya tetap diam setelah melihat wajah Jiang Tiancheng. Adegan ini akan sangat mengejutkan jika muncul di film. Wang Xian berkata dari sebuah kapal pesiar tidak jauh dari tempat kejadian. Dia tersenyum cerah. Bab 205/205. Bab 205, menggigil dalam ketakutan. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Ini, Lan Qingyue menyaksikan saat acara berlangsung di depannya, matanya menganga dan tak percaya. Sebuah pelayaran lebih dari 100 meter tenggelam, membuat adegan mengejutkan yang bahkan lebih berdampak daripada Armageddon dalam film-film fiksi ilmiah. Xiao Xian, kamu, ada banyak orang di kapal pesiar. Bisakah Anda, kata Lan Qingyue, tertegun ketika dia menyaksikan. Jangan khawatir, kapal akan membutuhkan waktu setengah jam untuk tenggelam sepenuhnya. Semua orang akan dipindahkan dengan aman ke tempat lain selama waktu itu, kata Wang Xian sambil menyipitkan matanya. Qingyue, aku masih punya masalah untuk diselesaikan. Apakah Anda akan menontonnya atau? Wang Xian berbalik dan bertanya pada Lan Qingyue. Karena itu bisa sangat mengerikan untuk apa yang terjadi selanjutnya. Lan Qingyue menatap Wang Xian dengan ragu-ragu. Dia perlahan-lahan mengucapkan kata-kata, Xiao Xian, jangan bunuh yang tidak bersalah. Jangan khawatir, Wang Xian tahu bahwa Lan Qingyue sudah menebak apa tindakan selanjutnya. Saya tidak akan menyakiti siapapun kecuali mereka memprovokasi saya atau melukai orang-orang yang saya sayangi. Petik 2. Oke, aku akan memasak ikan dan lobster untukmu. Kita bisa makan bersama nanti. Lan Qingyue tersenyum ketika dia memandang Wang Xian. Tentu, Wang Xian mengangguk ketika menyaksikan Lan Qingyue memasuki dapur di kapal pesiar. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke sisi kiri. Beberapa sosok yang dikenalnya berdiri di dek kapal pesiar mewah berwarna biru. Dengan pemikiran, Perdana Menteri Turtle dengan cepat muncul di atas air dari dasar laut. Dia kemudian membawa Yah di punggungnya, mengarahkannya lebih dekat ke kapal pesiar. Tuan Muda, kepala keluarga ingin kita menyelidiki ini dan memohon pengampunan. Kata lelaki tua itu dengan tatapan mengerikan ketika dia menutup telepon dan berjalan ke Jiang Tiancheng dengan kapal pesiar biru. Mohon maaf. Jiang Tiancheng mengepalkan tangannya erat-erat dengan ekspresi mengerikan. Siapa itu? Ini itu. Petik 2. Saat itu, Zuqian menunjuk ke depan dan berteriak keras dengan mata terbuka lebar. Hur, semua orang di geladak tertegun saat mereka mengikuti arah yang ditunjuk Zuqian. Sebuah kapal pesiar perlahan mendekati mereka. Di kapal pesiar, seorang pria muda yang akrab mengangkat teh di tangannya dan tersenyum. Itu bocah itu. Mata Jiang Tiancheng marah dengan sinar ganas. Mungkinkah tenggelamnya kapal pesiar itu ada hubungannya dengan dia? Tiba-tiba, seorang pria muda berbicara. Mereka semua terpana. Bahkan lelaki tua di sampingnya menyatukan kedua alisnya. Tenggelamnya kapal pesiar itu terlalu menyeramkan. Bagaimana bisa sebuah lubang muncul di bagian bawah kapal pesiar ketika itu bahkan tidak bergerak? Tidak ada yang akan percaya jika seseorang mengatakan tidak ada yang aneh tentang ini. Jiang Tiancheng gemetar saat dia menatap Wang Xian. Kapal pesiar mendekati jarak 5 meter dari kapal pesiar. Saya benci ancaman dan orang-orang yang memiliki mulut kotor dan semburan omong kosong. Petik 2. Wang Xian mengungkapkan senyum ketika dia melihat ke-6 orang di kapal pesiar 5 meter darinya. Aku bilang bahwa kamu bisa melupakan mengoperasikan kasino kamu. Dia berbicara dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Aku ingin tahu apakah kamu menyesal sekarang. Wang Xian menatap mereka dengan acuh tak acuh. Ketika dia berbicara perlahan, dia menyesap teh dan melanjutkan, lihat, betapa spektakulernya ini. Itu kamu. Jiang Tiancheng menjerit rendah dari tenggorokannya saat dia menatap Wang Xian dengan kejam. Aku ingin kamu mati. Suara mendesing. Pada saat ini, Zuqian, yang berada di sebelahnya, mengayunkan tangannya. Lusinan senjata tersembunyi melesat ke arah Wang Xian tiba-tiba. Apakah kamu tahu bahwa aku membencimu karena membuang sampah sembarangan? Wang Xian mengayunkan tangannya dengan lembut, dan senjata tersembunyi jatuh ke dalam air. Dia kemudian menatap Zuqian dengan dingin. Artis bela diri, kau juga artis bela diri. Ketika Zuqian melihat Wang Xian menyapu senjata tersembunyi tanpa kesulitan, ia merasa sulit untuk percaya. Wang Xian, sebagai naga surgawi, tidak mempraktikkan energi batin.
Jika dia tidak menyerang, tidak ada yang bisa merasakan kekuatannya. Beraninya kau menenggelamkan pelayaran kami. Pergi ke neraka. Orang tua di samping Jiang Tiancheng memancarkan aura pembunuhan. Saat ia memukul, ia menunjukkan penindasan yang mendominasi terhadap Wang Xian. Setengah langkah menuju Inbon. Tidak buruk, Wang Xian berkomentar sambil tersenyum. Suara mendesing. Saat Wang Xian berbicara, akuatik tali tiba-tiba melesat keluar dari laut. Mereka bergerak seperti ular yang fleksibel ketika mereka melancarkan serangan yang cepat dan ganas ke orang tua di udara. Pria tua itu memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya. Seluruh tubuhnya tersentak saat dia mengacungkan telapak tangannya ke tali air di laut. Suara mendesing. Namun, lebih dari 100 tali akuatik muncul lagi pada saat ini. Oh tidak, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi terkejut ketika tali melilit tubuhnya. Bam! Air terciprat saat half step ke Inbound Expert diseret ke laut. Saat berikutnya, dia tidak terlihat sama sekali. Apa? Orang-orang di kapal pesiar biru terkejut ketika mereka melihat pria tua itu menghilang ke laut. Gao tua adalah setengah langkah untuk pakar bawaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang pria muda mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika dia bergumam. Jiang Tiancheng sama-sama terkejut. Dia mengangkat dagunya dan menatap dengan takut pada pria muda yang menatapnya. Lautan adalah wilayahku. Siapapun yang memprovokasi saya akan memastikan dia tenggelam ke dasar laut. Petik 2. Wang Xian memelototi para pemuda di depannya dengan sepasang mata sedingin es. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kita. 3 pemuda benar-benar ketakutan di kapal pesiar. Dia bisa menenggelamkan pelayaran 100 meter dengan mudah, dan membuat setengah langkah menuju pakar menghilang ke laut dalam sekejap mata. Tali akuatik yang menyeramkan dan sarana yang aneh. Mereka mundur ke belakang saat mereka memohon belas kasihan. Zhu Qian dan Jiang Tiancheng gemetar. Mereka sepertinya melihat setan tertawa ketika mereka melihat pemuda itu menunjukkan wajah berseri-seri. Pergilah ke laut, kata Wang Xian kepada mereka. Ledakan. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh pelayaran tenggelam ke dasar laut tanpa peringatan. Aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Tolong jangan bunuh. Jiang Tiancheng dan Zhu Qian berkata dengan suara yang menakutkan, tetapi mereka dengan cepat berakhir dengan tiba-tiba. Gelombang laut melonjak dan menyisir, menghasilkan riak kecil di laut sebelum dikembalikan ke keadaan damai. Wang Xian menunjukkan tampang acuh tak acuh. Jika orang lain meninggalkanku sendirian, aku akan meninggalkan mereka sendiri juga. Tetapi jika mereka memprovokasi saya akan membayar mereka kembali 10 kali lipat. Ini adalah prinsip Wang Xian. Apa rampasan? Setelah Wang Xian berurusan dengan beberapa orang, dia kehilangan minat. Dia hanya menampilkan senyum ketika dia menyaksikan Venture yang sedang tenggelam. Membangun istana naga membutuhkan sejumlah besar baja dan logam. Bagus pelayaran ini, berbobot 100 ton, bisa menyediakan sumber daya dalam jumlah besar. Petik 2. Wang Xian melirik sebelum dia berjalan ke kapal pesiar. Xiao Xian, tunggu 10 menit lagi. Saya akan selesai segera, kata Lan Qingyue sambil tersenyum ketika dia melihat Wang Xian masuk. Tentu, Wang Xian mengangguk ketika dia duduk di sofa dan menunggu dengan wajah berseri-seri. Ini, coba masakanku. Bab 206, memisahkan The Dragonians. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Xiao Xian, terima kasih. Saya benar-benar menikmati hari ini. Saya harus pergi sekarang, dan jangan lupa janji kami. Petik 2. Di pantai, Lan Qingyue mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Xian dengan gembira sebelum pergi dengan mobil. Wang Xian menyeringai sambil melihat pandangannya yang menghilang. Setelah itu, dia berjalan perlahan kembali ke vilanya. 3 hari. Wang Xian telah menemani Lan Qingyue di laut selama 3 hari. Dan dalam 3 hari itu, dia telah meningkatkan levelnya ke level 7 dan mengumpulkan 30% bahan yang dibutuhkan untuk Istana Naga. Dia hanya perlu 70% dari bahan untuk menyelesaikan Istana Naga. Ayo pergi ke ruang medis. Selama 2 hari terakhir, ada lebih dari selusin orang dari rumah sakit atau individu yang telah menghubunginya untuk perawatan. Ini jauh lebih dari biasanya. Karena Wang Xian berada di lautan, dia telah menolak mereka semua. Setelah mengendarai sepeda motor tugas beratnya ke ruang medis, Wang Xian membuka toko. Setelah itu,
dia menyalakan komputernya dan memasuki situs web Underworld untuk melihat berita terbaru. Peringkat saya di Miracle Doctors Chart telah naik. Petik 2. Ketika Wang Xian menemukan Miracle Doctors Chart, dia mengklik karena penasaran. Peringkatnya telah ke-18 di masa lalu. Saat ini, sudah naik ke 11. Di belakang Miracle Doctors Chart, ada komentar baru. Meningkat peringkat ke-11, karena dia menyembuhkan putra Ji Yuan Kun dari Flow City. Jadi ini karena aku menyembuhkan putra maniak Ji. Wang Xian mengangguk pelan. Setelah itu, dia mengklik ke halaman berita interaktif dan melanjutkan penjelajahannya. Sekte Naga River Town. Sebuah utas mengejutkan muncul di halaman forum yang diklik Wang Xian dengan ragu-ragu. Angkatan kelas 1 dari River Town, Dragon Sect. Maniak Ji dari Flow City memusnahkan pedang tirani, keluarga Liu dari Provinsi Hailing atas undangan Miracle Dr. Wang of River Town. Dragon Sect secara resmi muncul di depan umum. Sekte Naga River Town memiliki pakar bawaan dan selusin seniman bela diri level 8 dan level 9. Kekuatan pasti Sekte Naga tidak diketahui. Pendahuluan di utas ini tidak lengkap dan hanya memiliki beberapa deskripsi. Penghancuran pedang tirani, keluarga Liu, menyebabkan keributan besar di provinsi-provinsi tetangga. Di antaranya, berita yang berkaitan dengan Dragon Sect dan Miracle Dr. Wang dari River Town juga telah menarik perhatian banyak orang. Sepertinya orang-orang di dunia bawah masih tidak tahu bahwa akulah yang mendirikan Sekte Naga. Wang Xian sedikit terkejut dan melanjutkan menjelajah untuk sementara waktu. Miracle Dr. Wang. Pada saat ini, seorang tokoh mendekati Wang Xian diam-diam. Wang Xian berbalik dan mengangguk pada Maniak Ji. Maniak Ji meletakkan tas di sampingnya dan berkata, ini adalah batu spiritual. Total 120 buah. Petik 2. Oh, begitu banyak dari mereka. Petik 2. Wang Xian mengambil tas itu dengan kaget. Namun, ketika dia melihat batu spiritual di dalamnya, ekspresi puas muncul di wajahnya. Saya menerima misi besar dan mendapatkan beberapa batu spiritual darinya. Maniak Ji menunjukkan senyum tipis dan melanjutkan, dalam setengah bulan, jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya harus mendapatkan 200 potong lagi. Wang Xian menatap Maniak Ji dengan heran. Misi macam apa untuk memberi 200 batu spiritual sebagai hadiah? Mengumpulkan obat spiritual level 5. Ada monster penjaga yang kuat di samping obat spiritual itu. Selama saya bisa mendapatkan obat spiritual, saya akan bisa mendapatkan 200 batu spiritual sebagai hadiah. Maniak Ji tersenyum. Selamat tinggal, Dokter Keajaiban Wang. Jangan sungkan untuk mengajari saya sesuka Anda. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Melihat batu-batu spiritual di tangannya, dia ragu-ragu sejenak. Membangun istana naga akan membutuhkan 10.000 keping batu spiritual. Saat ini, ia memiliki lebih dari 100 keping. Selain itu, ini semua diberikan kepadanya oleh Maniak Ji. Jika saya menjual semua obat spiritual saya seharusnya bisa mendapatkan sekitar 2.000 keping batu spiritual. Jika saya membiarkan lebih banyak pengobatan spiritual, saya akan mengumpulkan 10.000 keping batu spiritual dalam 1 atau 2 tahun. Ini masih terlalu lambat. Wang Xian merenung. Karena Maniak Ji dapat memperoleh begitu banyak batu spiritual melalui misi, mengapa saya tidak membiarkan para naga-naga sekte keluar untuk mendapatkan batu spiritual? Dengan kekuatan naga saat ini, mereka dengan mudah berada di antara krim tanaman di dunia bawah. Wang Xian mengambil keputusan. Naga sekte seharusnya melayani istana naga. Membiarkan mereka menyelesaikan misi juga bisa mempercepat proses membangun istana naga. Selain itu, hanya melalui lebih banyak pertempuran yang bisa membuat naga semakin kuat. Kalau begitu, aku harus mengirim semua naga keluar. Semoga mereka bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri. Wang Xian berpikir dan bibirnya membentuk senyum. Dia tidak menyukai gagasan mengekspos pasukannya, tetapi Sekte Naga sekarang telah ditemukan oleh publik. Dalam hal itu, ia harus memisahkan para naga dan membiarkan mereka menempuh jalan mereka sendiri. Tidak apa-apa jika mereka memilih untuk pergi sendiri atau mengembangkan pengaruh mereka sendiri. Dia tidak ingin para naga hanya tinggal di dalam pangkalan. Jika dia membutuhkan tenaga manusia di masa depan, para naga yang tercerai-berai akan kembali untuk mematuhi perintahnya saat dia memerintahkan. Bagus, bagus. Naga sekarang cukup kuat. Sia-sia mereka tinggal di dalam markas sepanjang waktu.
Jika aku membiarkan mereka berkeliaran di dunia bawah, mereka akan menjadi lebih kuat di masa depan. Wang Xian menyipitkan matanya dan menantikan kedatangan hari itu. Hari ketika berbagai kekuatan akan berkumpul dengan perintah darinya. Setelah membuat keputusan, Wang Xian memanggil Mo Qinglong. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Mo Qinglong muncul di aula medis naga suci. Raja Naga, sosok burle Mo Qinglong membungkuk hormat pada Wang Xian saat dia menyapanya. Hah, Wang Xian sedikit terkejut ketika dia melihat bahu kiri Mo Qinglong. Mengapa lenganmu terluka? Wang Xian bertanya dengan nada serius. Itu adalah orang-orang dari Laut Suci Pedang. Sebuah kapal datang dekat pulau kami kemarin. Seorang lelaki tua menanyai kami, menanyakan apakah kami yang telah membunuh Yan Feng. Dia sombong dan karena itu saya membunuh orang tua bodoh itu dan semua orang yang bersama dia. Mo Qinglong menjawab dengan samar. Pedang Lautan Suci. Wang Xian menyipitkan matanya. Dia secara alami tahu tentang Laut Suci Pedang. Yan Feng dari keluarga Yan adalah murid Laut Suci Pedang. Tuannya adalah seorang ahli bawaan. Berita tentang keluarga Yan dihilangkan dan Yan Feng terbunuh telah mencapai orang-orang dari Laut Suci Pedang. Selain itu, hanya pasukan kelas 1 yang baru muncul, Dragon Sect, yang mungkin bisa menghilangkan keluarga Yan dan membunuh Yan Feng di River Town. Waktu yang tepat. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Dia melambaikan tangannya dan langsung menyembuhkan luka-luka Mo Qinglong. Aku kebetulan punya ide untuk membubarkan naga dan membiarkan mereka bergerak bebas. Atau, mereka dapat bergerak dalam tim yang terdiri dari 3 hingga 5 orang sambil menjelajahi dunia bawah dan mengumpulkan batu-batu spiritual. Mereka dapat membentuk pasukan mereka sendiri atau memerintah suatu daerah. Mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak diizinkan membunuh orang yang tidak bersalah. Petik 2. Tinggal di pangkalan akan menyia-nyiakan bakat mereka. Mari beri mereka kesempatan untuk berkeliaran di dunia. Petik 2. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk. Raja Naga, bagaimana denganku? Biarkan saya menemani Anda dan menjadi kepala pelayan Anda. Mo Qinglong tersenyum. Baik, Wang Xian berpikir sejenak sebelum mengangguk. Namun, ia segera mengerutkan kening dan berkomentar, namun, banyak yang tahu tentang penampilan Anda sekarang. Ini akan sedikit merepotkan. Petik 2. Raja Naga, aku bisa mengubah penampilanku. Saat Mo Qinglong menyelesaikan kata-katanya, dia mengguncang tubuhnya. Kerutan di wajahnya perlahan memudar, membuatnya tampak belasan tahun lebih muda. Seorang pria parubaya berumur 40 tahun muncul di depan Wang Xian. Dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Karena saya telah mencapai alam bawaan dan memperoleh garis keturunan Raja Naga, saya telah mendapatkan kembali masa muda saya. Hanya saja saya tidak berpikir ini perlu dan karena itu mempertahankan penampilan saya sebelumnya. Petik 2. Suara Mo Qinglong terdengar jauh lebih muda juga saat dia menjelaskan dengan hormat kepada Wang Xian. Haha, bagus. Anda akan mengikuti saya di masa depan. Biarkan Mo Yuan tetap berhubungan dengan para naga lainnya. Petik 2. Melihat penampilan Mo Qinglong, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Keputusannya untuk memisahkan para naga sekarang pasti akan memungkinkannya untuk memanggil pasukan yang tak terhentikan dengan perintah di masa depan. Wang Xian menantikan hari itu dan tertarik pada apa yang bisa dicapai oleh para naga. Lautan adalah duniaku dan aku akan menaklukkannya sedikit demi sedikit. Adapun dunia bawah, aku akan menyerahkannya kepada para naga. Petik 2. Bab 207, tidak ada dokter yang bisa disebut dokter ajaib 1. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Saudaraku, apakah kamu akan keluar selama beberapa hari? Kakak ipar ingin saya memberitahu Anda bahwa Anda dapat membawa Lan Qingyue ke sini untuk pertemuan setelah Anda kembali. Petik 2. Keesokan paginya, Xiao Yu mengatakan ini kepada Wang Xian setelah sarapan, saat Mo Qinglong berdiri di samping Wang Xian, yang memiliki peti di tangannya. Seluruh River Town, bahkan Provinsi Selatan tahu bahwa Wang Xian telah memusnahkan keluarga Liu. Xiao Yu mendengarnya secara alami. Ketika dia tahu, dia sedikit membuka bibirnya dengan wajah yang penuh kejutan. Dia pergi untuk mengobrol dengan Guan Suking. Melalui berbagai pertanyaan licik, dia menyadari bahwa Guan Suking tidak keberatan dengan semua ini. Dia sepertinya tidak menentangnya. Xiao Yu terdiam. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa ia mungkin memiliki dua saudara ipar di masa depan. Oke,
Kamu akan menemani Suking besok selama istirahatmu. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa saat dia mengangguk sambil tersenyum. Tentu, saudaraku, yakinlah bahwa saya akan merawat suster ipar dengan baik. Kata Xiao Yu main-main. Wang Xian menepuk kepalanya tanpa daya. Aku pergi. Saya harus kembali dalam 3 hingga 4 hari. Petik 2. Oke, Sister Li akan ada di sini bersama kita besok juga. Xiao Yu melambaikan tangannya saat dia memberinya bahu dingin. Dengan status Wang Xian saat ini di River Town, suami, ayah, dan ibu mertua Suster Li memperlakukannya seperti sesuatu yang berharga. Selain memiliki semua aset keluarga mereka, status Wang Xian saat ini juga merupakan salah satu alasan mengapa ayah dan ibu mertuanya tidak berani mempersulit dia. Sebaliknya, mereka harus memperlakukannya dengan hati-hati. Dengan menantu perempuan seperti itu di keluarga Wei, keluarga telah menjadi yang tertinggi di River Town. Old Mo, bisakah kamu mengemudi? Tanya Wang Xian ke Mo Qinglong ketika dia berjalan keluar dari villa. Ya, Tuan Muda, hebat, mari kita cari mobil setelah kita kembali. Wang Xian tersenyum saat berbicara. Mereka naik taksi ke gedung perhiasan Dipsy. Xiao Xian, Lan Qingyue mengenakan gaun merah hari ini, dan terbukti dia bersemangat tinggi. Seorang pria parubaya mengikuti di sampingnya. Dia adalah paman dari Lan Qingyue. Wang Xian pernah melihatnya sekali di perjamuan keluarga Qin. Kamu terlihat cantik hari ini. Wang Xian memujinya sambil tersenyum. Miracle Dr. Wang, halo. Terima kasih telah pergi bersama kami. Paman Lan Qingyue segera berjalan ke Wang Xian dan berbicara dengan penuh semangat dengan hormat. Sama-sama, Wang Xian memberi isyarat dengan tangan dan wajah tersenyum. Dia memandang Lan Qingyue. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Kami sedang menuju ke bandara internasional di Flow City. Ayo pergi. Dengan Lan Qingyue memimpin, mereka mencapai bandara. Mereka naik jet pribadi keluarga Lan ke bandara di Flow City sebelum mereka dipindahkan ke ibu kota Jade Nation. Itu hanya akan memakan waktu 3 jam dari Flow City ke Jade Nation. Perjalanannya cukup cepat. Saya pergi ke sana sekali dan pemandangan di sana menakjubkan. Ada juga banyak gunung besar. Petik 2. Lan Qingyue berjalan bahu-membahu dengan Wang Xian saat dia memperkenalkan Jade Nation dengan gembira padanya. Oh benarkah? Ini pertama kalinya saya pergi ke luar negeri. Wang Xian tersenyum dan berkata. Aku pernah pergi ke sana bersama ayahku. Ada banyak gunung. Salah satunya adalah pegunungan Jade King, 50% batu giok dunia berasal dari sana. Petik 2. Itu indah di sebelah pegunungan Jade King. Mereka menggali lubang di gunung dan beberapa tinggal di sana. Beberapa bahkan membuka toko di sana. Cukup menarik. Kita bisa mengunjungi tempat itu ketika saatnya tiba, Lan Qingyue menjelaskan kepadanya dengan gembira. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Qingyue, ini saatnya kita naik. Ayo pergi. Petik 2. Sementara Lan Qingyue dan Wang Xian sedang mengobrol, Lan Kuanfeng datang dan memberi tahu mereka. Ayo pergi. Lan Qingyue tersenyum dan mengangguk ketika dia menuju ke kabin kelas 1. Mereka naik ke pesawat. Wang Xian dan Lan Qingyue duduk jauh dari satu sama lain karena sejumlah besar orang di kabin kelas 1. Satu duduk di depan, dan yang lain duduk di belakang. Kursi kelas 1 adalah sofa yang nyaman dengan 2 yang disatukan secara berurutan. Kursi Mo Qinglong tidak jauh dari Wang Xian, tetapi mereka tidak duduk berdampingan. Wang Xian datang ke kursinya sementara sisa penumpang berjalan ke kabin perlahan. Aku yakin Tuan akan bisa menyembuhkan pemimpin Gordon Wei dan menyelesaikan misinya kali ini. Aku yakin dia bisa. Master kami membuat terobosan dalam keterampilan medisnya baru-baru ini. Peringkatnya di Miracle Doctor's Chart telah mengalami peningkatan. Petik 2. Hadiah 500 batu spiritual. Keluarga Gordon Wei benar-benar kaya. Petik 2. Saudari Junior, ini pertama kalinya kamu keluar bersama tuan kami. Jika Anda tidak yakin akan apapun, beritahu saya. Petik 2. Pada saat ini, percakapan dalam bisikan terdengar di sebelahnya. Wang Xian memutar kepalanya, dan dia sedikit terkejut melihat beberapa pria muda dan wanita cantik berjalan mendekat. Ini dia. Wajah Wang Xian menunjukkan sedikit kejutan. Junior Sister, kursimu ada di sini. Biarkan saya melihat apakah saya bisa menukar tempat duduk saya dengan kursi di sebelah Anda. Petik 2. Sebuah suara yang serius terdengar. Selanjutnya, Wang Xian mendengar, "Hei tampan,
bisakah kamu menukar tempat dudukmu denganku? Wang Xian mengangkat kepalanya ketika dia menatap pemuda di samping Dr. Sun. Pria muda itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia mengenakan kemeja putih, dan dia memiliki kulit yang sangat adil. Pria muda itu bertanya dan menatap Wang Xian saat ini. Dr. Sun dibiarkan tanpa pilihan. Tetapi ketika dia melihat Wang Xian, dia membeku sesaat. Kejutan dan kejutan melintas di matanya. Wang Xian mengeluarkan telapak tangannya dan menunjuk ke beberapa barang di depannya. Dia menolak, "Maaf. Silahkan." Pria muda itu tersenyum dan terus menjadi pria terhormat. Dia mengeluarkan dompetnya sebelum mengeluarkan setumpuk uang kertas $100 dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Miracle Dr. Wang. Pada saat ini, Dr. Sun dengan cepat duduk di kursi di samping Wang Xian dan mengobrol dengannya. Kebetulan sekali. Saya tidak berharap melihat Anda di sini. Petik 2. Iya, kebetulan sekali. Apakah Anda menuju ke Jade Nation juga? Wang Xian bertanya pada Dr. Sun dengan penuh rasa ingin tahu. Dr. Sun adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit kota. Sebelumnya, Dr. Sun datang dengan beberapa pasien yang juga dikirim oleh rumah sakit. Namun, dia tidak muncul dalam 2 kali sebelumnya. Dia juga tidak menanyakan alasannya. Sekarang, mereka benar-benar bertemu satu sama lain dalam penerbangan. Dari percakapan mereka barusan, sepertinya Dr. Sun telah mendapatkan dirinya sendiri master baru. Ya, aku akan ke bangsa Giok dengan tuanku dan yang lainnya. Dr. Sun mengangguk sambil tersenyum. Apa peluang kita bertemu satu sama lain di sini? Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Pria berkemeja putih dan 2 pria muda lainnya berdiri di samping mereka dengan ekspresi terkejut. Ketika pria berkemeja putih itu melihat ekspresi terkejut dan bersemangat Dr. Sun, dia memasang ekspresi kesal di wajahnya. Dia mencoba masuk ke buku bagus Dr. Sun dengan segala cara yang mungkin. Tapi dia tetap suam-suam kuku padanya. Namun, dia menunjukkan sikap bersemangat kepada pemuda ini dan bahkan memanggilnya, Miracle Dr. Wang. Junior Sister, apakah dia juga seorang dokter? Lelaki bertopi putih itu bertanya dengan ekspresi gelap. Tidak ada dokter yang bisa disebut sebagai Miracle Doctor. Dia luar biasa. Dr. Sun segera membantahnya. Dia baru saja mendapatkan Miracle Doctor sebagai tuannya beberapa hari yang lalu. Karenanya, dia tidak tahu apa-apa tentang dunia bawah. Dia bahkan tidak tahu tentang tabel ranking Miracle Doctor. Yang dia tahu adalah bahwa Wang Xian luar biasa.